Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Oliver Mana. Nomor induk mahasiswa 62114200066 dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu ubiquitin proteasome system dan autofagi. Ubiquitin proteasome system atau UPS adalah suatu sistem yang mengontrol kualitas protein pada siklus hidup Plasmodium falciparum. Sistem ini sangat berperan penting dalam regulasi siklus sel Plasmodium dengan cara mengkonjugasi seluruh bentuk dari protein untuk membentuk kompleks protein terpoliubiquitinasi yang pada akhirnya akan didegradasi oleh proteasome 20 second. Sistem ubiquitin proteasome merupakan sistem yang sangat penting di mana untuk protein, terutama protein yang short life didegradasi pada sel eukariotik. UPS dapat mendegradasi protein yang misfold atau misassemble sebagai akibat dari mutasi, stres lingkungan, inefisiensi folding intrinsik. UPS juga berperan terhadap turnover banyak protein normal, termasuk banyak regulator sel seperti kinase dan faktor transkripsi, yang ekspresinya dikontrol oleh keseimbangan antara sintesis dan proteolisis. UPS juga mengatur berbagai macam proses biologik seperti diferensiasi, neurotransmisi, dan apoptosis. UPS diawali dengan aktivasi ubiquitin, sebuah asam 76 amino peptida kecil oleh enzim ubiquitin activating E1 dengan bantuan ATP. Ubiquitin yang teraktivasi kemudian ditransfer ke enzim kedua bernama enzim ubiquitin conjugating atau E2. E2 berperan sebagai pembawa ubiquitin ke enzim ubiquitin protein ligase E3. E3 kemudian mengenal substrat di mana ubiquitin akan melekat di protein target, membentuk rantai poliubiquitin yang minimum berjumlah 4. Rantai poliubiquitin ini akan didegradasi oleh 26S proteasome. Proteasome merupakan sebuah kompleks berukuran 26S yang terdiri dari inti katalik 20S berbentuk barrel shape, dapat ditutup pada kedua sisi dengan partikel regulator 19S10. Kompleks 19S ini mempunyai peran penting pada langkah awal protelisis substrat, termasuk mengenal substrat poliubiquitin dan membantu membuka ikatan, membuka lubang proteasome 26S dan translokasi substrat ke ruang proteolitik dan dari inti 20S untuk didegradasi menjadi peptida kecil. Seperti diketahui, proteasome berperan penting pada degradasi dan pembersihan protein yang tidak diperlukan, juga berperan utama dalam mengontrol tingkatan fungsi protein regulator yang berumur pendek dan erat berhubungan dengan mekanisme pertahanan antioksidan, aktivitas mitokondria, respon inflamasi, dan jalur antiapoptotik sel. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dengan dalam materi ubiquitin. Selanjutnya materi yang kedua yaitu autofagi. Autofagi adalah sistem biomolekuler sel yang berperan penting dalam pertumbuhan sel, perkembangan dan mekanisme pertahanan, dan merupakan sebuah cara fisiologis untuk mempertahankan homeostatis.
Autofagi digunakan sebagai jalur perantara untuk patogenesis dan terapi berbagai jenis penyakit. Dan saat ini autofagi telah menjadi jalan pengobatan baru di dunia medis, sehingga regulasi jalur autofagi harus dipelajari lebih dalam untuk mempersiapkan strategi pengobatan di masa depan. Di sisi lain, tingginya pemanfaatan obat-obatan sejalan dengan banyaknya kasus penyakit yang muncul di masyarakat. Beberapa obat kimia memiliki efek samping yang besar, tetapi jumlahnya terbatas. Misalnya pada obat anti kanker. Selain itu, tingginya kasus resistensi obat dan polifarmasi menyebabkan interaksi obat yang merugikan dan biaya obat yang tinggi. Oleh karena itu, pengobatan kini telah kembali ke alam. Herbal telah digunakan sebagai pengobatan selama ribuan tahun sebelum pengobatan modern ditemukan. Berbagai jenis herbal telah dipelajari dan memiliki manfaat yang baik dalam berbagai kasus penyakit di masyarakat. Sampai sekarang, autofagi telah lebih banyak digunakan untuk terapi kanker dibandingkan yang tanpa kanker. Banyak tanaman herbal yang memiliki potensi untuk menjadi terapi berbagai jenis penyakit melalui jalur autofagi. Pengetahuan tentang autofagi menambah dimensi baru pada pengobatan herbal dan dapat diterapkan dalam industri farmasi. Autofagi dikendalikan oleh protein tertentu yang mengatur regulasi proses di tingkat inisiasi dan formasi autofagosom. Proses autofagi dapat memberikan energi dan proses daur ulang komponen sel sebagai respon sel saat menghadapi kelaparan atau stres lainnya. Autofagi dapat mencegah masuknya bakteri dan virus selama infeksi. Autofagi juga berkontribusi pada proses perkembangan embrio dan pembelahan sel. Sel juga menggunakan autofagi untuk mendegradasi yang rusak protein dan organel sel. Sebagai kontrol mekanisme untuk menahan resiko penuaan, seperti pada sarcopenia. Ada 3 jenis autofagi. Yang pertama, ada autofagi makro, kedua ada autofagi mikro, dan yang ketiga ada autofagi chevron mediated atau disingkat dengan CMA. Makroautofagi atau proses untuk membawa file komponen sitoplasma ke lisosom melalui membran ganda perantara vesikel disebut sebagai autofagosom. Sebaliknya, komponen sitosol adalah langsung diambil oleh lisosom itu sendiri, invaginasi membran lisosom. Makro dan mikroautofagi menelan besar struktur melalui selektif dan non-selektif mekanisme. Autofagi memainkan peran penting dalam perkembangan tumor, kematian sel, dan kehidupan metabolisme. Autofagi diinduksi respon terhadap perawatan kemoterapi dan sebagai mekanisme penting untuk resistensi obat. Autofagi telah diakui sebagai potensi target terapi kanker. Ini dibuktikan dengan berbagai penelitian, salah satunya potensi mefloquine untuk menghasilkan efek anti kanker pada sel kanker payudara. Dalam penelitian kanker, autofagi bisa bertindak sebagai penekan atau promotor. Sebagai penekan, autofagi berperan penting untuk meningkat stres oksidatif, ketidakstabilan genom, dan aktivasi respon kerusakan DNA. Kanker sel juga bergantung pada autofagi untuk bertahan hidup, karena ketergantungan pada suplai tumor nutrisi untuk pemeliharaan sel cepat proliferasi. Seringkali proses seluler seperti itu karena apoptosis dan peradangan berhubungan dengan berbagai jenis penyakit yang diharapkan autofagi dapat mencari biomarker potensial atau target obat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.